Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana input nilai pada e-raport. Langsung saja kita mulai, kita masukkan kodenya. E-raport yang saya gunakan adalah e-raport SMK versi 5.1.6. Masuk ke akun punya saya ya, username passwordnya ini semester genap kita masukkan. Ini uji coba untuk mengisi data nilai. Jadi mengisi data nilai ada dua triknya atau caranya. Misalkan saya akan mau mengisi nilai pengetahuan, tentunya perencanaan sudah kita buat. Jadi kalau perencanaan belum kita buat, di sini tidak akan muncul. Ini sudah saya buat, jadi tinggal kita klik. Misalkan akan saya buat adalah kelas 11, itu misalkan TKJ ya. Nah, yang akan mau saya input adalah misalkan ASJ. Kalau TLJ sudah terisi nilainya, jadi yang belum saja di input misalkan nilai UAS. Nah, di sini kan kosong. Jadi untuk mengisinya triknya ada dua ya. Misalkan yang pertama itu kita isi secara manual di sini sampai habis, klik simpan. Nah, itu bila sudah terisi di e-raport. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa kita unduh formatnya, kita isi di Microsoft Excel. Setelah itu baru kita upload atau kita unggah. Nah, baru di sini akan tersimpan. Jadi untuk akan saya jelaskan caranya ada dua ya. Jadi yang pertama untuk mengisi yang secara online di e-raport, yang kedua secara offline di Microsoft Excel. Jadi akan saya contohkan langsung. Misalkan ada satu atau dua siswa yang diisi di sini. Misalkan ini misal karena permisalan ya, jadi misalkan saya isi saja, misalkan nilai UASnya misalkan 82, terus misalkan yang di sini 80 misalkan. Nah, jadi saya isi, bila sudah di sini akan saya coba simpan. Nah, kita simpan. Nah, tulisannya berhasil, nilai berhasil disimpan. Kita cek tadi yang ASJ yang kita isi, kita cek kembali nilainya UAS. Nah, ujian akhir sekolah di sini akan terisi. Nah, yang sudah kita buat terisi, yang belum kita buat dia hasilnya adalah 0. Inilah cara yang pertama. Jadi langsung tersimpan di e-raportnya. Cara yang kedua kita secara offline. Jadi kita unduh dulu. Coba kita unduh format Excel. Nah, ini format Excel ya. Akan saya coba di file download saja biar tidak merubah data yang ada. Saya isi di sini misalkan latihan input nilai. Nah, saya simpan di folder latihan input nilai. Di sini format nilainya. Bila sudah kita save, setelah itu saya download ini ya, kita buka yang kita download tadi. Nah, di sini latihan input. Nah, yang ini kita buka ya. Kalau ini di double klik, di sini tidak terbaca karena formatnya adalah XLSX itu tipenya. Jadi saya menggunakan trik untuk membukanya, yaitu open with. Setelah itu pilih choose another app, pilih aplikasi yang lainnya, Excelnya. Nah, jadi kenapa dia tidak bisa terbuka di komputer yang saya gunakan, karena pada saat kita double klik dia terbacanya bukan Microsoft Excel tapi komponen yang XLS tadi, XLSX tadi ya. Jadi saya klik yang di sini. Bila sudah klik ini ya, tadi tulisannya XLSX, makanya tidak terbaca. Jadi bila sudah saya klik ini baru klik OK. Nah, ini masih proses. Nah, ini terbaca.
Ini kita close saja, setelah itu akan saya perbesar. Nah, jadi hasilnya ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mungkin melihat, coba kita perbesar. Nah, ini yang kosong ya, karena tadi terisi cuma itu saja. Nah, terisi cuma itu saja. Jadi kalau misalkan mau mengisi biar di sininya kita perbesar, misalkan saja ya, misal ini permisalan, namanya permisalan ya, kita buka misalnya 75 misalkan saja, 65 misal, terus misalkan kita coba, terus misalkan dari sini kita isinya 80, ada 3 orang misalkan, jadi tinggal kita tarik seperti ini, atau 4 orang misalkan 80-80. Nah, baru setelah itu di sini misalkan nilai yang sama, misalkan nilai sama 82, ada 3 orang, tinggal kita tarik. Nah, seperti itu biar lebih cepat. Tapi kalau misalkan per siswanya ini beda-beda, misalkan di sini nilainya 80, terus yang di bawahnya di sini 81, di sininya misalkan 89, terus di sini misalkan 91. Jadi tergantung, jadi harus kita edit secara manual seperti itu. Nah, ini permisalan, bukan pasti nilai seperti ini, bukan. Jadi ini adalah contoh, salah satu contoh mengisi nilai. Nah, misalkan sudah ya namanya sampai sini, terus ini karena pengen cepat, misalkan karena ini salah satu contoh, misalkan 70, di bawah sini misalkan 70 semua, misalkan tinggal kita tarik saja seperti ini, sudah. Nah, ini jadi apabila sudah seperti ini permisalan teman-temannya, bukan pasti ini nilainya, bukan, ini hanya permisalan. Nah, jadi apabila sudah seperti ini tinggal kita simpan. Nah, apabila sudah kita simpan seperti ini tinggal kita close saja. Nah, bila sudah kita close, nah ini baru kita upload kembali, kita kembali ke tadi tampilan yang seperti ini. Nah, baru kita upload. Nah, cara menguploadnya adalah pada tombol merah unggah format Excel ini kita klik kiri. Nah, baru kita cari teman-teman di mana tadi kita menaruhnya. Nah, saya menaruhnya tadi di sini di latihan input nilai. Klik yang kita edit tadi, setelah itu kita open. Nah, dia akan otomatis mengupload. Nah, ini teman-teman ya, terupload sudah. Nah, ini yang 70 tadi kan, misalnya kan ini tidak sesuai, tinggal kita edit. Misalkan Tiara, oh tidak sesuai 70 misalkan. Nah, jadi sesuai dengan nilai hasil ulangan nanti. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu contoh saja kita buat, bukan seperti ini nilainya, bukan. Ini salah satu contohnya. Biar cara pertama dan cara kedua terpenuhi. Nah, cara pertama sudah kita isi, cara yang kedua kita mendownload dan kita mengupload. Bila sudah seperti ini kita klik simpan. Nah, apabila sudah centang hijau nilai berhasil disimpan, ini yang kita buat berhasil. Tinggal kita cek saja teman-teman. Di sini tingkat kelas kita cek yang tadi, rombongan belajarnya kelas 11, mata pelajarannya tadi saya coba ASJ, rencana penilaiannya UAS tadi. Nah, di sini sudah terisi. Oke, itu teman-teman ya, sudah terisi. Jadi trik yang pertama dan yang kedua sudah kita dapatkan. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang misalkan masih baru pertama menggunakan aplikasi Eraport. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.